Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken pengurus takmir Masjid Al-Firdaus, Ustaz Bimo, Ustaz Saiful, Simbah Wiro lan sedaya para bapak, para ibu ingkang minulya. Monggo kita wiwiti pengaosan selapanan kitab Minhajul Arifin kanthi waosan suratul Fatihah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, thumma ila hadrati Sayyidina Hasan, thumma ila hadrati Sayyidina Husain, thumma ila hadrati Sayyidah Khadijah al-Kubra, thumma ila hadrati Sayyidah Fatimah al-Batul, thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir al-Jilani, ثم إلى حضرة بني بن ملقى، ثم إلى حضرة محمد بن ملك الحج، ثم إلى حضرة حجة الإسلام إمام الغزالي رضي الله عنهم، إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا، ثم نخص خصوصا إلى جميع مخلوقات الله التي استحقت مغفرته. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pada kesempatan kajian malam hari ini, karena malam ini adalah rangkaian dari peristiwa besar, peristiwa agung yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka yang akan kami bahas adalah tentang wahyu agung yang diterima oleh Kanjeng Nabi berupa perintah sholat. Apa hubungannya sholat dengan kehidupan kita? Apa hubungannya sholat dengan ibadah kita, ketundukan kita kepada Allah? Dan apa hubungan sholat dengan alam semesta ini? Karena secara bahasa sholat itu memiliki dua makna. Yang pertama, sholat itu adalah az-zikr. Az-zikr itu maknanya adalah mengingat. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lalu ada lagi makna yang lain dari kata sholat. Sholat itu secara bahasa dari kata silah. Silah itu maknanya ketersambungan, keterhubungan.
keterhubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterhubungan kita dengan diri kita sendiri, dan keterhubungan kita dengan alam semesta. Ini makna dari sholat. Lalu di dalam salah satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, as-sholatu mukhul ibadah. Sholat itu merupakan inti daripada ibadah. Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sholat merupakan inti dari seluruh ibadah yang ada? Karena sholat ini tidak hanya kebutuhan kita sebagai manusia untuk menghamba kepada Allah, tetapi sholat ini juga menentukan bagaimana perjalanan dari hari kiamat. Jadi sholat itu juga menentukan sejauh mana terjadinya kerusakan besar yang dialami oleh alam ini, yang kita kenal sebagai yaumul kiamat. Nah, bagaimana kita memahami bagaimana sholat ini menjaga, merawat alam semesta? Sholat kita ini merupakan energi, merupakan nutrisi bagi kelangsungan alam semesta ini. Itu dimulai pada saat kita sholat menghadap ke Ka'bah. Kenapa sholat kita harus kita hadapkan ke Ka'bah? Ka'bah itu berada di Makkah Al-Mukarramah. Di dalam Al-Quran, Ka'bah itu disebut sebagai Ummul Qura. Itu artinya induk, Qura itu jamak dari Korea, yang artinya kampung atau kita maknai sebagai tanah. Maka pusat dari Ka'bah ini, keberadaan Ka'bah ini yang ada di Mekah, itu menjadi pusat dari bumi. Jadi pusat dari bumi itu ada di mana? Di Makkah. Khususnya ada di Ka'bah. Maka Allah menyebut Ka'bah sebagai Ummul Qura, sebagai induk dari bumi. Lalu pada saat kita sholat, kita menghadap ke kiblat. Pada saat kita sholat sebenarnya ada energi. Tahu energi gitu? Energi itu sesuatu semacam daya, meskipun tidak tampak tetapi bisa dirasakan. Kalau kita misalnya mendengar kata energi, ini energi positif, ini energi negatif. Energi positif itu selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesegaran, memberikan kita kedamaian, memberikan kita ketentraman. Ini bahasanya adalah energi. Sementara kalau ada orang yang mengatakan ada energi yang negatif. Energi negatif itu apa? Suasana yang tidak nyaman, suasana yang tidak tenang, suasana yang pengap, suasana yang panas. Ini bisa kita pahami sebagai energi negatif. Nah, masing-masing di dalam diri kita, di dalam jiwa kita itu memiliki yang namanya energi. Maka pada saat kita melakukan sholat, energi sholat kita ini akan sampai kemana? Ke Ka'bah. Lalu orang-orang yang sedang melakukan tawaf itu nanti memutar energi sholat kita.
Makanya kalau ada orang non-muslim yang bertanya, apa fungsinya orang melakukan tawaf? Panjenengan sedaya nek nate umroh utawi haji, kira-kira jenengan faham ada perintah tawaf mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Ini bagi orang-orang non-muslim yang tidak paham akan bertanya-tanya, iki wong Islam karepe piye? Wong ana Ka'bah kok diputeri ping pinten Bu? Ping 7. Gak paham maksudnya apa, mutar-muter mawon kaya wong bingung. Niki sing mboten paham. Tetapi secara ilmiah, energi orang sholat seluruh dunia itu diputar oleh orang-orang yang sedang melakukan apa? Tawaf. Maka pada saat kita melakukan tawaf, pada saat kita memutar energi sholat ini, maka energi sholat ini akan tembus sampai ke beberapa lapisan langit. Karena ada Ka'bah di bumi, ada juga Ka'bah yang ada di langit. Misalnya di langit yang pertama itu ada Ka'bah yang disebut sebagai Baitul Karam. Nanti naik lagi di langit yang kedua itu ada Ka'bah yang disebut sebagai Baitul Kiram. Nanti naik lagi ke langit yang ketiga itu ada Ka'bah lagi yang disebut sebagai Baitul Muqaddas, dan seterusnya sampai energi sholat ini tembus ke langit yang ketujuh. Ketika energi sholat kita yang diputar oleh orang-orang yang tawaf itu sampai menembus langit yang 7, maka energi itu kemudian menyebar ke seluruh alam semesta. Artinya apa? Bahwa keberadaan sholat kita itu sangat ditunggu oleh seluruh makhluknya Allah. Maka di dalam sebuah kitab judulnya Akhbaru Makkah, Imam Al-Faqihi meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas itu pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, bagaimana kiamat itu akan terjadi? Bagaimana nasib dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim? Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, selama ada orang mukmin dan orang muslim yang melakukan sholat, maka kiamat itu akan terus diundur. Nah, ketika Allah sudah mentakdirkan entah kapan kiamat itu terjadi, maka Allah sebelumnya akan menciptakan makhluk yang bentuknya seperti angin. Makhluk ini tugasnya apa? Mengambil nyawa atau ruhnya orang-orang mukmin dan orang-orang muslim dengan cara yang sangat halus sekali, sehingga mereka meninggal tanpa merasakan rasa sakit, meninggal tanpa merasakan rasa perih yang luar biasa. Setelah banyak orang mukmin, orang muslim yang meninggal, sudah tidak ada yang melakukan sholat. Tidak ada energi sholat yang sampai ke Ka'bah lalu diputar oleh orang yang tawaf. Ketika tidak ada orang sholat, kemudian tidak ada orang tawaf lagi, nah alam ini nanti mulai bergejolak. Karena apa? Patoke bumi sing jenenge Mekah, sing jenenge Ka'bah niki sudah tidak disupport oleh energinya orang sholat. Maka ketika tidak ada sholat, bumi ini sudah mulai bergejolak. Bumi ini sudah mulai apa? Gonjang-ganjing. Maka sholat kita ini merupakan sedekah
terhadap kelangsungan dari alam ini. Ini kehebatan Kanjeng Nabi yang tidak banyak diketahui oleh umatnya. Maka kalau kita kembali kepada peristiwa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi itu bertemu dengan orang sepuh, orang tua sekali, melampaui munduk-munduk bawa teken. Lalu ditanya oleh Nabi, panjenengan sinten, Mbah? Kula niki bumi Kanjeng Nabi. Loh, berarti jenengan pun sepuhe ngeten. Nggih. Janjane kula niki umure pun badhe telas. Kuotanya sudah mau habis. Tetapi keranten panjenengan niki diperintah kali Gusti Allah melalui sholat, maka umurku diperpanjang lagi oleh Allah. Jadi salah satu cara Allah untuk merawat alam semesta ini itu ternyata melalui sholat yang dititipkan oleh Kanjeng Nabi dan diperintahkan kepada umatnya. Untuk apa? Menjaga kelangsungan alam. Ini yang tidak banyak difahami. Maka kenapa sholat itu termasuk menjadi ibadah yang paling inti, kata Nabi? Karena sholat ini tidak hanya untuk kita, tidak hanya bukti ketundukan kita dan ibadah kita kepada Allah, tetapi juga seluruh makhluknya Allah, alam semesta ini membutuhkan sholat manusia. Ini menandakan apa, Bu? Kalau kita adalah khalifatullah, kita ini adalah pemimpin, kita ini adalah wakilnya Allah yang diberikan mandat oleh Allah untuk memayu hayuning bawono, untuk menjaga, merawat dan melestarikan alam ini. Makanya amanah kita sebagai khalifah ini tidak mudah. Amanah yang Allah berikan kepada kita ini tidak mudah. Apa kenyataannya? Hari ini kita melihat sungai-sungai meluap, banjir di mana-mana, kayu di mana-mana, eksploitasi sumber daya alam di mana-mana. Maka ketika alam ini berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah capek dizolimi oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, yang tidak melaksanakan amanah dengan baik. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan, masih banyak yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan, masih banyak orang yang menyia-nyiakan kesuburan tanah dan lain sebagainya. Ini yang harus kita fahami, bahwa sholat itu adalah inti dari ibadah. Karena sholat ini merupakan media, merupakan sarana yang Allah berikan untuk menjaga kelangsungan bumi dan alam ini. Lalu yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang mukmin. Bagaimana kita memahami mi'raj? Mi'raj yang tertinggi itu di mana? Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, sebenarnya Kanjeng Nabi itu belajar tentang kemurnian jiwa. Kanjeng Nabi itu belajar tentang kebeningan hati. Kanjeng Nabi itu belajar tentang ketenangan jiwa.
Makanya banyak para ulama yang menafsiri bahwa Sidratul Muntaha itu bisa kita gambarkan seperti jiwa kita. Ketika manusia hidup dengan kemurnian hati, kebeningan hati, kejernihan hati, maka sesungguhnya dia telah mi'raj. Mi'raj itu artinya sempurna, menjadi al-insan al-kamil. Manusia yang sempurna adalah manusia yang memiliki tingkat kualitas rohani yang tinggi. Orang yang bening dan jernih jiwanya, pasti dia tidak menjadi seorang pendengki, tidak menjadi orang yang hasud, tidak menjadi orang yang dendam, tidak memiliki kebencian dengan siapapun. Karena apa? Karena seperti panjenengan melihat beningnya sebuah air. Hati kita, jiwa kita itu sama dengan air. Semakin jernih jiwa kita, maka semakin tenang hidup kita, semakin damai hidup kita, semakin selaras kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengibaratkan jiwa kita ini seperti air yang keruh, panjenengan nek ningali banyu sing keruh, kira-kira didelok sae napa mboten? Itu sama dengan hati yang selalu dipenuhi oleh ma'asil qalbi, oleh maksiat-maksiatnya hati. Maka belajar Isra Mi'raj itu adalah belajar tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas rohani kita, meningkatkan kualitas hati dan jiwa kita, supaya kita betul-betul memahami sejatinya diri kita, memahami sejatinya hidup kita. Ini termasuk puncak dari apa yang telah dicapai oleh kanjeng Nabi. Maka kalau kita mendengarkan banyak sekali pengajian-pengajian para kiai, para ulama, di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam, berikutnya Nabi Isa, berikutnya Nabi Yusuf, itu sebenarnya beliau belajar dari para leluhurnya, dari sejarah nabi-nabi yang terdahulu. Maka as-salatu mi'rajul mu'min artinya apa? Kalau kita sudah betul-betul merasakan nikmatnya sholat, kita melakukan sholat secara khusyuk, secara tulus dan ikhlas, maka kita akan merasakan apa makna dari mi'raj. Maka tidak heran dalam sirah nabawiyah, sejarah kenabian kanjeng Nabi, para sahabat niku nek badhe wafat bu, itu hanya berpesan tentang sholat. Beliau mengatakan, sholat 2 rakaatku yang diterima oleh Allah itu yang menjadi modal terbesar untuk sowan kepada Gusti Allah. Kalau kita belajar dari para ulama terdahulu yang sudah sepuh, yang sudah hampir tidak kuat berjalan, itu bagaimanapun tetap mengupayakan untuk melakukan sholat berjamaah. Banyak guru-guru saya umur 70 tahun, 80 tahun, itu yang ditanyakan cuma satu. Ketika waktu sholat, bagaimana saya bisa melakukan sholat jamaah? Saya tidak tahu apa sir rahasia dari sholat jamaah ini. Akhirnya di dalam Al-Quran itu saya menemukan satu jawaban. Di surah Maryam pada saat Nabiullah Isa alaihissalam diberikan semacam wasiat oleh Allah untuk kehidupannya. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya.
Kalau kita petik ayatnya secara lengkap, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah telah menjadikan hidupku dimanapun itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan kecukupan, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kasih sayang Allah yang melimpah ruah. Nah, apa rahasianya? Nabi Isa sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, berkah anak turunnya. Ternyata di ayat itu dijelaskan berikutnya, wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi nek panjenengan pengen uripe kepenak ditata saestu kalih Gusti Allah. Napa mawon? Ditata pikirane, ditata atine, ditata uripe, ditata rizkine, ditata keluargane sak putra-putrane. Ternyata yang pertama, jangan pernah meninggalkan napa? Sholat. Lebih-lebih sholat jamaah. Kula beberapa tempat di Jawa Tengah, Pati, di Jepara, tenggiri Kudus, di Juwana, di banyak titik pengajian selapanan, kula sering mendapatkan cerita, dan kula juga menyaksikan sendiri. Kathah jamaah niku tiyang biasa, saestu tiyang biasa. Pekerjaane namung kadang wonten sing menek klopo. Teng mriki pun boten enten nggih. Di desa saya niku enten, ada orang niku kerjane mung dadi menek napa klopo. Diundang, Pak tulung ke rumah saya ada sekian pohon jenengan pendhetke klopo. Mari nggih sak ikhlase. Tapi kula titeni, orang ini itu setiap waktu sholat hampir-hampir mboten nate absen. Sholat di masjid berjamaah. Setelah beliau meninggal, kelima putranya, karena kula kenal baik tetangga saya. Yang pertama sekarang kerja di intelijen, di BIN, Badan Intelijen Negara, sering keluar negeri. Putra nomor kali sekarang dosen di UIN Mas Raden Said di Surakarta, sekaligus menjadi kepercayaan dari Raja Hamengkubuwono sekarang urusan naskah Jawa. Putra sing nomor 3 sakniki dadi salah satu direktur di perusahaan. Putra sing nomor sekawan sekarang jadi guru di salah satu sekolah di kampung saya. Jadi kalau diukur secara materi, Pak, tidak masuk akal. Wong penggaweane napa, Bu? Menek klopo, jiko klopo. Niku sarasan, tidak ada pekerjaan yang lain. Kadang-kadang sak klopo 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Itu yang beliau lakukan, istiqomah. Pekerjaannya dicintai, disyukuri, dinikmati. Boten banyak protes, tidak banyak mengeluh. Nomor kali istiqomah sholat jamaah tidak pernah putus. Akhirnya kesimpulannya kula napa? Lho iki kan janjine Gusti Allah tenggene Quran yang telah disampaikan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Nyatane napa? Keluargane nggih adem ayem, ekonomine nggih cukup niku berarti yo gak kurang, gak luwih. Dan yang paling luar biasa, anaknya 5 niki jadi orang semua, dadi tiyang sedaya. Niku nek cara dipikir, Pak, ngangge logikane kita menungso, mesti mboten tutup. Tiang jadi bin itu sekolahnya di mana? Berapa tahun? Harus S2. Orang jadi dosen itu minimal S2. Kuliahnya teng UGM sedoyo. Orang jadi direktur di perusahaan paling tidak kuliahnya harus S2.
Lho niki bayare sing bayari sapa? Duwike kondi. Nek kula jenengan kan ngoten niku. Duwike kondi sing bayari sapa? Pendapatane ya cukup ya ora cukup. Niki peristiwa kehidupan sing nyata, sing langsung kula buktikan dan saya lihat. Niki yang pertama tentang sholat. Nomor kali kaitannya kali zakat. Zakat itu secara bahasa memiliki 4 makna. 4 makna itu apa? Yang pertama, zakat itu artinya adalah toharoh, menyucikan. Tidak hanya harta kita, tapi sebenarnya zakat itu juga mensucikan hati, jiwa, dan pikiran kita. Nomor kali zakat itu memiliki makna sofwatu syai, memurnikan sesuatu, menjernihkan sesuatu. Kemudian ada lagi makna zakat itu dari an-namu. An-namu itu maknanya terus berkembang dan berlipat ganda. Wonten malih makna dari zakat itu salamah wa barokah. Makanya jenengan saged tinggi ilmu titen-titen mawon, Pak. Tiang usaha kok tidak pernah dizakati. Bon jaminane usahane mesti nek mboten berkembang nggih bangkrut. Jelas niku. Sebab ini makna dari zakat, memurnikan, mensucikan, menyelamatkan. Niki zakat. Selamat niku maknanya nggih kathah, selamat awake sehat, selamat jiwane, selamat pikirane, selamat mentale, artinya sehat zahir batin. Selamat keluargane, selamat anak turune, selamat rizkine, ekonomi. Ini maknanya sangat luas sekali. Makanya nyuwun sewu, kula sering ditanya oleh rencang-rencang, bolo-bolo pengusaha, Gus, cara usaha kita bisa berkembang maju itu bagaimana? Bertransaksilah kepada Allah. Jawabannya kula ngoten. Caranya bertransaksi kepada Allah bagaimana? Zakatin jenengan tono, ben uripe jenengan selamat, ben uripe jenengan barokah, ben uripe jenengan murni dan suci. Ketika itu betul-betul dikeluarkan, pun kula mboten kathah komentar. Mangke jenengan rasakno piyambak, jenengan bukteke piyambak. Kenapa zakat sedahsyat itu, Pak Bu? Sebab tangisan orang-orang fakir, tangisane wong miskin, tangisane wong yatim iku mesti bakal tembus langit. Dungane mesti bakal napa? Tembus langit. Mboten mungkin donga nganggo tangisan. Napa melih niki wong fakir, wong miskin, napa melih wong yatim kok ora sampai tembus napa langit. Niku mboten mungkin. Maka ketika kita menggunakan dua hal ini seperti dalam ayat waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan kepadaku untuk melakukan sholat dan zakat dimanapun aku berada. Niki Nabi Isa. Makanya niki mboten sebatas teori nggih. Cubi dua ilmu ini dipraktekkan. Sholat jamaah ditoto, nomor kali zakatnya itu betul-betul ditata. Mangke jenengan raoske. Ntok duwe akeh ya ayem, boten kemrungsung. Lagi ntok duwe sithik, rezekine sithik nggih ayem boten kemrungsung. Tanpa zakat, tanpa sholat, duwike pirang-pirang lah uripe boten bakal ayem. Pun niki dibuktekke mawon. Duwike kathah, omahe kathah, mobile kathah. Nek salate mboten ditata, zakate mboten ditata,
mesti uripe kaya neraka, mboten enten ayeme. Wisine wonten mawon masalah kali bojone, kang sedelok kok anake ana masalah, kang sedelok teko penyakit, kang sedelok terus mawon mboten enten telase. Maka Allah memberikan ilmu ini itu dalam rangka nopo? Untuk kemaslahatan hidup kita, untuk kebaikan dan ketentraman, kebahagiaan hidup kita. Niki termasuk maqasidus syariah, salah satu tujuan dari syariat Gusti Allah. Maka di dalam satu kitab yang ditulis oleh ulama dari Mesir namanya Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau punya kitab namanya Maqasidus Sholat. Jadi kita sholat ini seperti yang saya singgung sedikit di pertemuan selapan kemarin, kita memulai dari toharoh. Pada saat kita wudu jangan tergesa-gesa. Kita wudu, kita pegang airnya, kemudian kita rasakan betul airnya, kejernihannya, manfaatnya air yang bisa memurnikan dan mensucikan diri kita. Setelah kita betul-betul wudhu dengan pola dan metode untuk merasakan manfaatnya air, kita bersyukur, berterima kasih kepada air, baru kita melakukan apa? Wudhu. Kalau wudhu kita sudah pelan, menikmati, ngagem rasa, ngagem matur suwun ning gone makhluk sing jenenge banyu, insyaallah nanti sampai kita sholat pun kita akan merasakan kualitas khusyuk yang stabil. Tapi nek kita dari mulai toharoh, mulai wudhu kok pun kesusu, pun gerusa-gerusu, pun pengen cepet-cepet, itu pasti sholatnya juga akan sama. Maka nanti di dalam kitab Minhajul Arifin itu akan dijelaskan tentang rumus bagaimana kita menghayati wudhu, sampai kemudian wudhu itu punya pengaruh besar terhadap kekhusyuan sholat kita. Selain yang sudah sering dibicarakan oleh para kiai, para ustadz, bahwa sholat itu niatnya kepada semuanya harus kita libatkan. Jadi sebelum sholat kita meniatkan raga kita, pikiran kita, hati kita untuk apa? Sholat. Lalu yang kedua, di dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan termasuk kesunahan kita sebelum kita melakukan sholat itu membaca surah An-Nas. Ini yang kita lakukan secara syariat. Tetapi di dalam batin dan jiwa kita yang terdalam, kita harus betul-betul sudah menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Kalau ini sudah bisa kita lakukan secara istiqomah, maka pikiran kita tidak mudah kemana-mana, hati kita tidak akan mudah kemana-mana. Ini kan yang sering ditanyakan, piye carane nek sholat niku pikirane boten teng pundi-pundi. Piye carane sholat khusyuk atine mboten ngrasakno napa-napa kecuali kedamaian yang sempurna, ketenangan yang sempurna ketika kita melakukan sholat. Lah niku wau banyak tahapan, dari mulai merasakan mensyukuri air ketika kita wudhu. Kemudian yang kedua, sebelum kita takbiratul ihram, kita sudah meniatkan untuk mengajak seluruh organ tubuh beserta akal dan hati kita untuk sholat. Lalu yang ketiga, secara syariat yang disunahkan kita membaca surat An-Nas. Nah yang keempat, ini
agak berat, tapi coba saya sampaikan pelan-pelan. Kenapa sholat itu mi'rajul mu'min, mi'rajnya orang-orang mukmin? Karena roh kita ini akan sampai kepada Allah ketika kita memahami 9 lapis yang ada di dalam tubuh kita. Jadi di dalam kitab Sirrul Asrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manusia itu memiliki 9 lapis tubuh. Tidak hanya raga dan jiwa, tidak hanya 2 lapis. Ternyata menurut Syekh Abdul Qadir, kita semua ini memiliki berapa? 9 lapis tubuh. Nah, ini nanti kita praktekkan dalam sholat. Tubuh yang pertama disebut oleh Syekh Abdul Qadir sebagai jasad atau tubuh kasar. Raga kasar itu ya yang tampak, yang sudah bisa kita lihat ini, yang bisa kita pegang, kita lihat dengan mata kita, itu namanya tubuh kasar. Semua organ tubuh kita ini disebut sebagai jasad atau raga kasar. Lapisan tubuh yang kedua oleh Syekh Abdul Qadir disebut sebagai an-nafas al-hawaiyah. Kalau kita terjemahkan secara sederhana disebut sebagai tubuh plasma. Tubuh plasma itu apa Bu, Pak? Yang berkaitan dengan naluri atau nafsu kita. Nafsu ini disebut sebagai tubuh plasma. Ini lapisan tubuh yang nomor 2. Yang ketiga, lapisan tubuh yang ketiga disebut oleh Syekh Abdul Qadir sebagai an-nafas an-nafas an-nuraniyah atau tubuh cahaya. Jadi yang pertama tubuh kasar, jasad. Lapisan tubuh yang kedua adalah an-nafas al-hawaiyah atau tubuh plasma yang berkaitan dengan medan nafsu atau naluri kita. Lapisan tubuh yang ketiga adalah an-nafas an-nuraniyah atau tubuh cahaya. Nah, 3 tubuh ini, kalau yang pertama raga kasar, yang kedua berkaitan dengan apa? Nafsu kita. Tubuh yang ketiga, tubuh cahaya, itu berkaitan dengan akal kita. Lalu ada lagi lapisan yang nomor 4 yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir sebagai ruh jusmani. Artinya apa? Daya raga. Jadi daya yang menggerakkan raga kita. Misalnya nopo Pak? Tanganing kula niki lho, saged kula obahke. Niki wonten daya sing ngobahke. Niku diarani ruh jusmani. Mripat saged kula kedhepke. Jantung bekerja secara otomatis, itu namanya daya raga atau roh jusmani. Wonten melih lapisan tubuh yang nomor 5 yang disebut sebagai ruh sayaroni. Ruh sayaroni ini pun apa? Daya nyawa kita. Jadi nyawa itu ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan adalah roh kita. Makanya diarani doyo nyawa. Doyo sing ngobahno nyawa. Itu lapisan yang nomor 5. Wonten melih lapisan tubuh yang nomor 6 itu adalah roh sultani. Daya yang menggerakkan ilmu atau pengetahuan kita. Makanya nek ana wong wafat, wong mati, awake saged apa mboten? Mboten saged karena roh jusmaninya sudah hilang. Daya raganya sudah hilang.
Kira-kira tiang mati niku nyawane tesih kandel napa pun ical? Pun ical. Karena daya yang menggerakkan nyawa juga sudah hilang. Kira-kira tiang mati niku saged belajar, saged menyerap ilmu napa mboten? Mboten saged. Karena daya pengetahuannya sampun hilang. Kenapa manusia iso gawe mobil, iso gawe pesawat, iso gawe apartemen, iso gawe HP, iso gawe kereta? Karena hanya manusialah satu-satunya makhluk Allah yang diberi bekal daya pengetahuan. Saged dipahami nggih? Tumbuh-tumbuhan saged Pak, boten saged. Jenengan nek ngerti napa wit-witan, wit pelem, wit klopo, juga iso apa? Ya wis lawase ngono terus. Jenengan nek mirsani kewan itu ya enggak memiliki daya pengetahuan, enggak bakal iso gawe omah. Kewan itu enggak bakal iso gawe HP, sing iso gawe HP mung menungso. Niki yang disebut sebagai daya pengetahuan atau ruh sultani. Niki lapisan yang nomor berapa? Nomor 6 di dalam diri kita. Wonten kelih lapisan raga yang ada di dalam diri kita. Yang nomor 7 adalah nur adami. Dari mana kita memiliki cahaya? Dari mbah kita, leluhur kita, yaitu Nabi Adam. Kenapa menungso gadah cahaya? Sebab gen kita, DNA kita itu tersambung dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu makhluk swarga atau makhluk bumi? Swarga. Diciptakan oleh Allah langsung jadi penduduk surga. Tapi karena peristiwa buah kholdi nembe di dunke kalih Gusti Allah. Makanya Nabi Adam niki gadah cahaya ingkang luar biasa. Makanya atine kita diarani nurani, dari kata-kata nur, dari kata-kata cahaya. Makanya level atau lapis ketujuh di dalam tubuh kita itu namanya nur adami. Wonten malih lapis yang ke-8 yang disebut sebagai nur Muhammad, pancaran cahaya dari nur Muhammad. Tasakemutan nur Muhammad itu adalah Abul Arwah. Sebelum Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan neraka dan surga, yang diciptakan Allah adalah nur Muhammad, wijining jagat. Di dalam diri manusia wonten nur Muhammad, di dalam air wonten nur Muhammad, di dalam tanah wonten nur Muhammad, di langit wonten nur Muhammad. Ini lapisan yang nomor pinten? Nomor 8. Ingkang terakhir lapisan tertinggi itu adalah nur ilahi. Kenapa di dalam setiap diri manusia niku wonten percikan cahaya ilahine? Rikala kula jenengan tenggene rahime ibu patang sasi. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkan ruh. Niku tenggene Quran dijelaskan wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah memercikkan ruh untuk masuk di dalam raga jabang bayi. Lah ruh niku saking pundi Bu? Saking Gusti Allah. Makanya nek awake kita niki wonten nur ilahi. Kira-kira menungso hebat nopo hebat ini? Kondang nopo kondang ini? Memiliki 9 nopo raga. Makanya boten heran Bu Pak, kenapa sing dadi nabi niku menungso, kok ora jin, kok ora malaikat?
Kenapa sing dadi rasul niku kok menungso, kok ora jin, kok ora setan, kok ora malaikat? Kenapa sing dadi waline Gusti Allah itu adalah manusia, kok ora jin, kok ora setan, kok ora malaikat? Karena kita manusia makhluk sing paling sempurna. Lah niki apa kaitan 9 lapis tubuh kita dengan sholat? Niki mohon diperhatikan. Ketika kita sholat duhur, sadèrèngé takbir Allahu Akbar, teng ati pun niat, ya Allah, kula badhe sholat duhur 4 rakaat kangge nata 3 raga. Napa wau 3 raga? Raga kasar, jasad, raga plasma, kalih raga cahaya. Nek bahasa Arabe jasad, an-nafs al-hawaiyah, an-nafs an-nuraniyah. Niki carane napa ngangge salat di waktu zuhur. Mangke nek badhe masuk waktu asar, sadèrèngé takbiratul ihram niat tenggene ati, ya Allah, kula badhe nglampahi salat asar sekawan rakaat kangge nata 3 ruh. Napa mawon wau? Ada ruh jusmani daya raga, ada ruh sayaroni daya nyawa kita, ada ruh sultani daya pengetahuan kita, daya makrifat kita. Niku zuhur 3 raga, asar pinten 3 ruh. Nanti masuk teng waktu maghrib, sadèrèngé takbir Allahu Akbar niat, ya Allah, kula badhe salat maghrib 3 rakaat kangge nata nur adami kula. Mangke masuk oleh tenggene salat isya, niat salat 4 rakaat kali ditambahi, ya Allah, kula salat isya badhe nata nur Muhammad kula. Nanti masuk lagi salat subuh, ya Allah, kula badhe salat subuh kalih rakaat lan nata nur ilahi kula. Ini nanti efeknya napa, Pak? Efeknya napa, Bu? Seperti sabda Allah di dalam Al-Qur'an, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah fahsya. Fahsya itu apa? Sesuatu ucapan tindakan yang bisa merusak diri kita, atau mungkar, ucapan tindakan yang bisa merusak orang lain. Kenapa selama ini sholat tidak bisa merubah hidup kita, tidak bisa merubah diri kita? Nyatane sing korupsi ya wong sholat kabeh. Nyatane sing lakoni kriminal ya sholat kabeh. Kenapa sholat tidak mampu merubah kehidupan kita? Karena kita belum memahami lapisan diri kita yang sejati. Rogone durung ketata. 3 raga, 3 ruh, nur Muhammad, nur adami, nur Muhammad, dan terakhir adalah nur ilahi. Coba niki dipun praktikaken, mangke dirasake piyambak apa perubahan kita setelah sholat. Padange pikir, padange ati, jejeke laku, ngadepi napa mawon diparingi kuat kalih Gusti Allah zahir batin. Ini termasuk efek dari kesempurnaan sholat kita. Rogone niki dirawat melalui sholat 5 waktu. Mekaten niki pun kuatah nggih. Pun jam 12 nyuwun pangapunten ingkang kathah. Insyaallah kepanggih malih mangke di bulan Apit. Apit niku sabadane Syawal. Sebab selapan yang akan datang niku puasa, Bu. Puasa niku biasanya pengajian libur karena kula harus ngaji di pondok sampai 20 hari.
setelah poso mangke Syawal itu kebetulan adik saya menikah pas jadwal di Jogja. Jadi mangke insyaallah mugi-mugi diparingi sehat umur panjang, bulan apit atau selo nembe dipun terasaken pengaosan malih. Makaten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.